Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pernyataan prakarsa perubahan bersama kami kelompok 1, Rosalia Botatukan, Vincenciana Mudaledo, Maria Goretti da Costa, Yeremias Bolikein. Visi yang kami angkat dalam diskusi yaitu menanamkan dan menggerakkan budaya literasi di sekolah. Dengan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan membuat pojok literasi kelas. Untuk meningkatkan minat baca siswa dengan membuat pojok literasi kelas, maka kita melaksanakannya dengan tahapan-tahapan bakja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Untuk buat pertanyaan utama ini merupakan dasar untuk menentukan arah penyelidikan. Dibuat untuk memprovokasi dan juga menginisiasi perubahan. Ada dua pertanyaan dasar yang kami siapkan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan agar minat baca dalam membaca meningkat? Yang pertama, bahwa semua kegiatan harus diketahui oleh kepala sekolah, maka langkah pertama harus berdiskusi dengan kepala sekolah, setelah itu dengan rekan sejawat, rekan-rekan guru, warga sekolah lainnya, dan juga bisa berdiskusi dengan kepala perpustakaan sekolah. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pojok literasi di kelas? Untuk membuat pojok literasi di kelas, minimal guru memiliki gambaran-gambaran tentang pojok literasi di kelas. Oleh karena itu, guru harus mencari informasi terkait pojok literasi kelas, baik melalui internet ataupun melalui sumber-sumber lainnya. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Di sini menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan hal-hal positif dengan cara menggali, memperoleh data melalui diskusi dan survei. Ada tiga pertanyaan yang kami angkat adalah aktivitas apa saja yang saya lakukan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka kita perlu membangun diskusi dengan guru dan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pojok literasi kelas, yang sudah berhasil. Yang kedua, bagaimana meningkatkan minat baca di kelas. Kita juga perlu menemukan potensi atau kekuatan sekolah lain. Itu dengan cara mencari informasi, mengamati program baik guru dan sekolah lainnya, dan meniru program pojok literasi kelas. Ya kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Yang ketiga, situasi apa yang mendukung praktik baik yang dilakukan? Adalah lingkungan belajar di kelas yang aman dan nyaman, itu sudah menjadi modal awal. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Ini berkaitan dengan menyusun gambaran secara umum bila mana inisiatif ini terwujud, atau bahasa sederhananya membayangkan jika pojok literasi kelas ini berhasil dibuat. Ada dua pertanyaan yang kami angkat. Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas? Berkaitan dengan perasaan, tentunya sangat bahagia membayangkan bahwa kelas nyaman, tenang, menarik. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika minat baca anak meningkat? Dengan adanya pojok baca, maka anak-anak akan membaca di pojok literasi. Dan suasana kelas tentunya nyaman dan tenang. Dan dengan sendirinya akan menjadi karakter anak untuk selalu membaca dan terus membaca. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Ini berkaitan dengan mengidentifikasi tindakan konkret untuk menjalankan langkah-langkah yang sederhana. Jadi perlu lakukan langkah-langkah untuk membuat pojok literasi kelas. Ada dua pertanyaan yang kami angkat. Yang pertama, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang menarik bagi anak-anak? Pada tahapan sebelumnya sudah berkaitan dengan diskusi, menggali hal-hal positif pada guru dan sekolah lain. Maka pada tahap ini, tahap persiapan, yaitu menentukan waktu dan menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pembuatan pojok literasi kelas dan juga mendatangkan buku bacaan yang menarik. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat baca siswa? Untuk menumbuhkan minat baca siswa tentunya dibuat program-program yang menarik
sehingga membuat pojok literasi kelas itu selalu dikunjungi oleh siswa. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Ini berkaitan menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan juga menyelaraskan interaksi setiap orang atau membuat strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Ada 3 pertanyaan yang kami angkat. Yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan minat baca siswa? Yang pertama tentunya kepala sekolah dan rekan sejawat, memberikan masukan dan pemikiran untuk meningkatkan minat baca siswa. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tentunya untuk mewujudkan rencana adanya pojok literasi kelas perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga siswa. Bagaimana strategi untuk mewujudkan visi tersebut secara konsisten, yaitu dengan cara menyiapkan lembar observasi untuk memantau perkembangan minat baca siswa dan juga melihat buku-buku bacaan apa saja yang menarik menurut siswa. Sehingga pojok literasi kelas selalu hidup dan dikunjungi oleh siswa. Demikian video dari kelompok 1 akhir kata salam dan bahagia.